Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang insyaallah penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini kita masih sehat dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendulang pahala dan mendulang kebaikan. Dimudahkannya kita untuk berada di rumahnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita bisa menghapus dosa dan juga bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena memang Nabi mengatakan seperti itu. Maka semakin banyak langkah kita ke masjid, semakin banyak pula dosa yang terhapus, dan semakin tinggi pula derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan semangat untuk menikmati indahnya taman surga, majelis ilmu yang memang sebuah majelis yang akan mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, untuk hadir ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ikhlaskan setiap kaki kita melangkah ke majelis ilmu. Karena duduk majelis ilmu adalah sebagai sebuah ibadah, taqarruban ilallah, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita lakukan ikhlas, karena sebuah ibadah takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita tidak melakukannya ikhlas karena Dia. Mudah-mudahan keikhlasan kita selalu tertanam untuk semua ibadah dan kebaikan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan semua kebaikan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang telah sempurna dalam menyampaikan risalatul Islam, sangat sempurna, sangat terang, tidak ada lagi yang samar, tidak ada lagi yang perlu untuk diragukan. Sempurna beliau sampaikan, sempurna pula beliau laksanakan. Karena setiap yang disampaikannya, maka dialah yang pertama untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, kita berupaya pula untuk sesempurna mungkin mentauladani beliau. Sempurna risalahnya, maka kita berupaya untuk supaya sempurna pula dalam mencontohnya. Maka apapun yang kita lakukan, qaulan wa amalan, ibadatan wa muamalah, baik perkataan maupun perbuatan, baik ibadah maupun muamalah, hendaknya kita berupaya untuk selalu menyelaraskannya, menyesuaikannya dengan apa yang telah beliau ajar, dengan apa yang telah beliau sampaikan. Itulah bukti bahwa kita mencintainya. Itulah bukti bahwa kita
adalah benar-benar tunduk dan patuh kepada apa yang dia bawa. Maka apapun yang beliau perintahkan, apapun yang beliau suka, maka kita sukai pula. Dan apapun yang beliau benci, maka kita harus ikut pula membencinya. Mudah-mudahan di hari akhir kelak, di hari mahsyar, semua kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari beliau, dan bisa mendapatkan minuman yang dituangkan oleh beliau dari telaganya. Rasul kita punya telaga yang Rasul gambarkan bahwa luasnya sampai dari Madinah sampai ke Yaman. Luasnya telaga itu. Dan manisnya nggak bisa diukur dengan minuman yang ada di dunia. Yang jelas Nabi mengatakan, man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang kalau sudah meminumnya, maka dia tidak lagi akan merasa haus. Padahal mahsyar tempat di mana semua orang kehausan. Betapa bahagianya pada saat kita mendapatkan minuman yang dituangkan langsung oleh beliau. Dan betapa celakanya ketika kita justru menjadi orang yang terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuannya, kajian akidah, kajian tauhid. Kita bicara tentang rububiyah dan uluhiyah. Dua bentuk tauhid yang memang harus kita pahami secara baik, karena itu adalah merupakan hak Allah bagi kita. Kewajiban kita adalah bertauhid. Kewajiban kita adalah bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, yang secara garis besar nanti yang sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, kita tauhidkan dia pada rububiyah dan kita tauhidkan pula dia pada uluhiyah. Enggak cukup satu dan tidak boleh dipisah. Seandainya berhenti pada rububiyah, belum cukup. Bahkan belum akan menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Seandainya dia hanya berhenti pada perkara rububiyah. Saya kira untuk rububiyah sudah cukup panjang kita berikan penjelasannya, walaupun masih akan panjang lagi, tetapi mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita berikan penjelasannya, kita dapat memahami secara baik. Semua bentuk hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah rububiyah. Semua perintah, larangan, ketentuan yang datang dari Allah, maka kita harus kerjakan pula karena Allah, dan itu adalah uluhiyah. Maka rububiyah itu intinya adalah meyakini perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Sedangkan uluhiyah intinya adalah perbuatan kita yang harus selalu kita sandarkan untuk Allah. Itulah makna dari ayat ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalq. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi Allah lah al-khalq. Ini rububiyah. Bentuk ciptaan, semua bentuk perbuatan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah Allah, urusan Allah. Itu rububiyah. Wal amru. Wal amru. Al-amru itu perintah. Secara bahasa al-amru artinya adalah perintah. Maka itu adalah uluhiyah. Oleh karena itu ayat tadi itu menggabung antara rububiyah dengan uluhiyah. Dan semua adalah milik Allah. Tak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali kalau memang Allah lah yang mengizinkan.
Bahkan tidak jatuh selembar daun pun dari pohonnya, dari batangnya, kecuali jatuhnya itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah untuk rububiyah dan contoh-contoh soal ciptaan, contoh-contoh soal rezeki, perkara-perkara yang berkaitan dalam kehidupan yang sudah kita berikan gambarannya. Mudah-mudahan itu bisa membuat kita paham akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah Allah disebut, atau salah satu dari bentuk zikir yang baik yang kita ucapkan, kata-kata diantaranya adalah Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Karena memang Dia yang Maha Agung. Keagungan Allah hanya akan kita pahami kalau kita paham dengan makna substansi dari rububiyah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Namun memang kita harus tunduk kepada apa yang telah dikatakan oleh Allah dalam Qur'annya dan apa yang dikatakan oleh Rasul dalam hadisnya yang sahih. Jika sudah disepakati, dinyatakan oleh para ulama sebagai sebuah hadis yang sahih, maka kewajiban kita adalah untuk mengimani. Karena banyak perkara-perkara yang kadang-kadang orang mengukur perkara itu dengan logika dan dengan akalnya, yang pada akhirnya karena berhenti pada analisa akal, yang pada akhirnya jangan-jangan cenderung untuk diabaikan dan ditolak sebelum memahami hakikat yang disampaikan oleh Rasul itu seperti apa. Padahal kalaulah kita coba untuk mendalaminya secara baik, maka kita akan mengerti dan mudah sekali untuk meyakini, karena memang akidah itu dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid itu dibuat gampang untuk memahami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buat untuk kita mudah kalau memang akal kita mau tunduk. Tapi kalau kita coba sebelum dipahami secara baik, lalu dicoba tebak-tebak saja, oh ini kayaknya enggak mungkin seperti ini, kayaknya enggak mungkin seperti ini. Kalau seperti itu, yang akan lahir justru adalah mungkin kita akan tidak siap untuk menerima, mungkin kita akan mengabaikannya, mungkin kita akan merubah-rubah maknanya, padahal Nabi tidak pernah merubah. Atau mungkin ini maksudnya tidak begini nih, kata tidak begini nih itu mesti datang dari Nabi, bukan semata-mata dari akal kita. Kita berikan contoh. Ada satu dalam buku yang bulan kemarin saya bawa itu, yang bicara 1 jilid tentang rububiyah. Itu ada sebuah hadis diberikan penjelasan. Hari ini saya tidak bawa buku itu, karena tadi saya inginnya masuk ke uluhiyah. Tapi nanti kita masuk pada uluhiyah insyaallah. Ada sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam ala suratihi, atas bentuknya, arti sama dengan bentuknya. Nya di sini siapa? Ada orang mengatakan sebagian suratihi, hi di situ surati Adam. Yang maksudnya adalah Adam. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk Adam itu sendiri. Sebahagian yang lain mengatakan hi itu kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan suratihi, sepertinya Allah. Dan itu diperkuat oleh hadis yang lain. Innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Jadi tidak pakai dhamir di situ.
Yang dipakai oleh Rasul ketika itu langsung menyebut Ar-Rahman. Berarti kalau sudah dikatakan Ar-Rahman, apakah masih ada kemungkinan makna yang meragukan? Tidak lagi. Kalau tadi masih mungkin, karena pakai dhamir ala suratihi. Nah, kalau kita coba untuk memahami apa yang dimaksud oleh Allah. Karena banyak yang menolak. Oh, tidak mungkin Allah punya bentuk. Tidak mungkin Allah punya rupa. Karena dia berhenti pada analisa akalnya saja. Dalam buku yang saya bawa kemarin itu diberikan beberapa makna yang disampaikan oleh para ulama. Salah satu dari maknanya adalah apakah Adam itu ada dimulai dari bayi dulu, bayi lalu besar dewasa seperti itu, atau tiba-tiba jadi langsung bisa menikah. Ada proses penciptaan iya, tapi ketika Adam sudah tercipta, apakah dimulai seperti kita? Kecil dulu, remaja, nanti kuliah, nanti apa segala macam. Atau memang Adam sudah tercipta seperti itu? Itu langsung bisa menikah, pokoknya tiba Hawa sudah. Nah, itu diantara maknanya. Maka Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Di antara maknanya adalah seperti yang tadi. Artinya Adam itu penciptaan dia tidak dimulai seperti yang lain. Tidak dilahirkan dulu, lalu umurnya 1, 2, 3 tahun remaja. Tidak, tiba-tiba sudah jadi sosok yang namanya Adam. Dan dia hidup bertahan lama. Adam lama umurnya. Itu di antara makna. Allah tidak berawal dan tidak terjadi perubahan apapun pada Allah. Karena yang berubah-berubah itu adalah makhluk. Tapi melalui hadis itu di antara maknanya bahwa Adam karena dia makhluk maka dia berawal. Tapi Adam tidak berawal dari kecil, kemudian remaja, kemudian enggak. Karena tidak ada satu riwayat yang menyatakan seperti itu. Yang jelas Allah ciptakan sosok yang namanya Adam. Nah, di antara makna yang lain, surah di situ bukanlah surah itu kan artinya bentuk. Kalau ada di antara maknanya gambar, bentuk, syakl. Jadi bukanlah maksudnya itu sama seperti rupanya dengan Adam. Karena ada dalam satu dari yang lain yang salah juga dalam memahami dan bahkan menuduh. Karena Adam diciptakan oleh Allah itu situ naziraan 60 hasta. Ini bukanlah bermakna bahwa Allah berarti juga 60. Ini yang kadang dituduh-tuduhkan. Jadi bukan rupa seperti itu maksudnya. Adam punya rupa, iya. Allah ciptakan Adam seperti serupa dia. Nah, ketika ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa ada enggak ayat yang menyatakan bahwa Allah punya tangan? Ada? Adakah ayat yang menyatakan bahwa Allah punya wajah? Ada? Kalau ayat yang sudah mengatakan, akankah kita bantah? Tidak. Tetapi yang menjadi kata kunci, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka imani lalu pegang kata kunci. Dan lihat bagaimana sahabat dulu meyakini. Bagaimana Nabi mengajarkan ini kepada para sahabat. Bagaimana akidah yang terkait dengan ini Rasul sampaikan kepada generasi terbaik umat. Generasi yang mendapatkan garansi. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang panduan kita dalam berakidah itu adalah Al-Quran dan hadis. Hadisnya mesti hadis yang sahih.
hadis yang dapat dipegang, bukan hadis palsu, bukan hadis dhaif, tetapi hadis yang memang dapat dipegang, setidaknya hadisnya sampai ke tingkat hasan, atau memang harus hadisnya adalah hadis yang sahih. Nah, hadis yang tadi itu bercerita tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Coba sekarang kita masuk pada uluhiyah. Pada uluhiyah. Karena dulu juga sudah kita ulang-ulang, kepercayaan kita kepada rububiyah mengharuskan kita untuk percaya pada uluhiyah. Itu namanya dilalatut talazum. Dilalat talazum, ada nanti dilalatut tadammun. Tadammun itu maksudnya seseorang kalau seandainya sudah beriman kepada uluhiyah, maka otomatis sudah beriman kepada rububiyah. Tidak mungkin ada orang yang begitu taat ibadahnya kepada Allah, begitu dia mencintai Rasulullah, semua perintah Allah dia ikuti, lalu dia tidak percaya kalau Allah yang memberikan dia rezeki. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Maka itu namanya tadammun. Otomatis include di dalamnya. Beriman kepada uluhiyah memastikan dia bahwa itu sudah pasti beriman pada rububiyah. Orang yang taat kepada Allah hanya dia yang dia ikuti, lalu tidak mungkin dia nggak percaya kalau Allah yang menciptakannya. Mustahil. Tapi kalau dilalatut talazum, beriman kepada rububiyah mengharuskan kita beriman juga kepada uluhiyah. Maka kalau kita sudah percaya bahwa Allah Khalik, kita sudah percaya bahwa Allah yang memberikan kita kehidupan, kita sudah percaya bahwa kita ini hidup, Allah yang memberikan kehidupan itu sendiri. Kita bisa bernapas nih, Allah yang memberikan oksigen. Kalau itu sudah kita percayai, maka seharusnya kita wajib percaya juga bahwa hanya Dia yang kita sembah. Itu namanya talazum. Tapi adakah orang yang tak beriman pada uluhiyah? Padahal dia beriman bahwa Allah yang mencipta. Artinya percaya dia pada Allah yang memberikan rezeki. Ada. Itulah orang-orang jahiliyah dulu. Itulah orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, petinggi-petinggi Quraisy, yakin dia kalau Allah yang mencipta. Tetapi kalau sampai di situ saja belum membuat Abu Jahal menjadi seorang muslim. Itu kata-kata yang seharusnya kita sebut. Karena kadang-kadang ini juga menjadi tuduhan oleh sebahagian. Ada orang sekarang katanya menganggap Abu Jahal itu bertauhid. Jadi kalau dibawa seperti itu tentu membuat orang jadi, masa Abu Jahal bertauhid? Sekarang coba pahami baik-baik. Abu Jahal yang turun ayat padanya pada masa dia hidup, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Kira-kira mereka jahiliyah itu tahu tidak bahwa Allah sebagai Khalik? Tahu, berarti rububiyah. Nah, percaya kepada sekedar itu saja belum membuat Abu Jahal menjadi seorang muslim. Abu Thalib, pamannya Nabi sendiri, yakin tidak dia kalau Allah yang mencipta? Yakin dia. Yakin dia Allah pemberi rezeki. Maka mereka datang ke patung-patung itu bukan karena keyakinan mereka patung bisa memberi rezeki. Tidak ada keyakinan mereka bahwa patung itu dia yang mencipta, dia yang beri rezeki, dia yang menghidup dan mematikan. Tidak. Karena mereka yakin bahwa yang mencipta yang itu adalah
adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ketika mereka percaya, hanya percaya bahwa Allah sebagai pencipta, belum membuat mereka menjadi seorang muslim. Nah, kalau seperti itu, tidak sulit kita memahaminya dan tidak muncul keraguan kita. Kalau muncul kata-kata Abu Jahal adalah seorang yang bertauhid, tentu cuma tauhidnya hanya pada rububiyah. Ini membuat orang jadi apa namanya, dalam memahami kata-kata itu tentu akan banyak yang menolak. Masa Abu Jahal bertauhid? Sekarang apa yang diyakini oleh Abu Jahal, Abu Talib belum membuat dia menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena dia tidak mau meyakini uluhiyah. Tidak mau meyakini uluhiyah. Dan uluhiyah itu dari kata ilah. La ilaha illallah. Ini yang tidak mau diucapkan oleh seorang paman Nabi yang bernama Abu Talib. Maka saat Abu Talib sakit, ini kisahnya masyhur sekali. Semua kita tahu cerita ini. Pada saat Abu Talib sakit, datang Nabi menjenguknya. Di sampingnya ada petinggi-petinggi Quraisy, ada Umayyah ibn Khalaf, ada Abu Jahal, petinggi-petinggi Quraisy. Rasul datang menjenguk pamannya, karena pamannya sangat banyak bantuannya terhadap Rasulullah SAW. Bahkan paman Nabi itu salah satu dari benteng dakwah Nabi. Jangan coba-coba ganggu ponakan saya, kata Abu Talib. Jangan ganggu dia. Kalian akan berhadapan dengan saya. Berarti Abu Talib banyak enggak kebaikannya? Banyak kebaikannya, karena ditolongnya Nabi dalam berdakwah. Tetapi karena dia tidak percaya kepada Allah sebagai ilah, ma'bud bihaq, yang disembah, yang paling pantas untuk disembah hanya Allah, itu yang Abu Talib tidak mau ucapkan. Nabi datang, wahai pamanku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali saja saya akan bersaksi di hari akhir kelak di hadapan Allah bahwa engkau seorang muslim. Nengok ke Nabi, nengok pula ke yang sebelah sini. Umayyah ibn Khalaf, Abu Jahal, apa katanya? Ya Abu Talib, inginkah engkau meninggalkan keyakinan bapakmu sendiri? Orang kalau dibuah-buah ya, langsung datang taksub kekeluargaannya itu. Maukah kamu meninggalkan keyakinan Abdul Muthalib? Dan itu adalah ayah kamu sendiri. Ternyata rayuannya Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal itu lebih kuat pada Abu Talib daripada apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai pada akhirnya dia wafat dalam keadaan tidak Islam. Maka Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid itu menyebutkan Abu Talib, Abdul Muthalib sebagai kakek Nabi finnar, berada dalam neraka karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu uluhiyah, tauhid uluhiyah, inilah yang paling menentukan dan yang akan membedakan orang-orang muslim dengan musyrikin. Uluhiyah yang akan membedakan. Karena pada rububiyah mereka sama-sama percaya Allah sebagai Khalik, percaya Allah pemberi rezeki. Karena patung tidak bisa berikan rezeki. Yakin mereka patung tidak bisa berikan rezeki. Yang berikan rezeki itu Allah. Cuma patung-patung ini sebagai perantara. Kan itu ayatnya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung ini
Ini kami lakukan liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya patung-patung ini bisa menjadi wasilah untuk mendekatkan kami kepada Dia yang pemberi rezeki tadi. Jadi melalui patung nih kami dapat rezeki dari Allah. Syirik enggak tuh? Syirik. Karena untuk meminta rezeki tidak perlu perantara patung. Ini juga logika yang terjadi pada orang-orang yang menjadikan perantara dalam doanya. Kalau ingin berdoa minta sesuatu kepada Allah, perlu meminta kepada atau di samping kuburan kiai ini, di samping kubur wali ini ada kuburan yang dianggap keramat. Kalau di sini kita sampaikan doa, kita cepat sampainya kepada Allah. Sama logikanya dengan orang-orang jahiliyah yang menggunakan patung-patungnya, supaya patung itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah, supaya wali-wali yang dikubur ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama unsur syiriknya. Oleh karena itu, mempelajari tauhid uluhiyah mesti wajib, kalau tidak terhindar kita dari syirik. Orang-orang yang biasa melakukan perbuatan syirik, rata-rata mereka-mereka yang menolak pembagian tauhid rububiyah dan uluhiyah. Yang tidak maunya mendalami tauhid melalui pembagian tadi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Banyak yang tidak bisa menerima pembagian tauhid ini. Itu buat enetemia itu nih. Sangko enetemia buat. Sangko lah enetemia tidak ada guru, tidak ada sanad yang sampai ke KT. Nabi tidak pernah bagi dan ajan. Cailah hadis lah Nabi mengatakan bahwa at-tauhid yanqasimu ila salasa. Tidak akan tahu. Tauhid terbagi pada 3. Tidak akan dapat hadisnya itu. Tapi para ulama melalui istiqra, baik pada ayat maupun pada hadis-hadis, tidak bahwa tauhid memang hanya akan kembali kepada yang 3 ini. Dia kalau tidak pada rububiyah, nanti kembalinya kepada uluhiyah. Kalau tidak, berarti tauhid kembali kepada al-asma wa sifat. Dan itu dapat kita ambil dari ayat yang pertama dalam Quran, surat pertama dalam Quran, dan surat yang terakhir, dan yang di tengah-tengah. Isinya adalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Coba tengok. Apa surat terakhir dalam Quran? An-Nas. Apa bunyi? Qul a'udzu birabbin nas. Rububiyah. Terus Malikin nas. Malik itu salah satu dari nama asma wa sifat. Terus yang ketiga, Ilahin nas, uluhiyah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sama ndak makna rabbin nas di sini dengan ilahin nas pada yang ketiga? Sama ndak makna? Kalau disebutkan Rabb dan ilah secara bersamaan, berarti maknanya berbeda. Maka Rabbin nas, rububiyah. Khaliqin nas, raziquhum, mudabbiruhum, muhyim wa mumitih. Itu arti Rabbun nas. Dan ilahin nas, ilah di sini beda nanti dengan Rabb karena disebutkan secara bersamaan. Kaidahnya mengatakan iza jtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan secara bersamaan, berarti maknanya terpisah. Masing-masing punya maksud sendiri. Ini rububiyah, ini uluhiyah. Tapi ketika disebutkan secara tersendiri, mungkin saja kata Rabb itu disebutkan secara tersendiri, tidak ada ilah sesudahnya. Maka Rabb di situ tercakup di dalamnya makna uluhiyah. Kalau dalam doa kita, Rabbana atina, itu hanya kata Rabbana atina. Maka Rabbana di situ tercakup di dalamnya rububiyah dan
uluhiyah. Karena doa itu adalah ibadah. Dan ibadah hanya kepada Allah. Sekarang ketika malaikat nanya dalam kubur, man rabbuka? Kok tidak ditanya man ilahuka? Karena Rabb di sini tercakup di dalamnya. Ini Allah tidak sedang nanya sekedar siapa pencipta, enggak. Tapi Allah malaikat nanya siapa Rabb yang kamu sembah. Kalau sudah siapa Rabb yang kamu sembah, berarti pertanyaannya bukan lagi sekedar siapa pencipta kamu. Karena di akhirat kelak kita enggak ditanya lagi dengan siapa pencipta. Tetapi yang kita sembah selama hidup siapa? Buat apa lagi nanya siapa pencipta di alam kubur? Karena yang kita pertanggungjawabkan adalah perbuatan kita. Dan perbuatan kita harus semuanya untuk Allah. Salat kita untuk Allah, puasa kita untuk Allah, silaturahim kita untuk Allah, hadir kita di majelis ilmu untuk Allah, sedekah kita untuk Allah, kita bantu anak yatim karena Allah, bantu fakir miskin lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang akan ditanya kita dalam kubur nanti. Maka man rabbuka, siapa Rabbmu, bukanlah sekedar makna siapa penciptamu. Tetapi dulu ketika hidup, Rabb yang kamu sembah siapa? Tidak bisa dijawab oleh mereka-mereka yang tidak beriman. Tapi orang-orang beriman kepada Allah, yang mereka sembah adalah Allah, maka otomatis mereka meyakini bahwa penciptanya adalah Allah. Maka dan mudah mereka jawab Allah. Rabbku adalah Allah. Rabb saya yang saya sembah, pencipta saya yang saya sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Kita jawab dulu suara insyaallah. Nanti kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita, nanti insyaallah kita bertanya jawab. Kembali kita kepada tauhidul uluhiyah. Sekarang coba kita lihat, apa itu tauhidul uluhiyah? Tauhidul uluhiyah huwa ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah, dalam melaksanakan semua bentuk ibadah harus Allah yang kita esahkan. Itulah makna dari tauhid uluhiyah secara sederhana, sangat sederhana sekali. Kenapa itu artinya oleh para ulama? Karena al-uluhiyah maknaha al-ibadah. Uluhiyah itu sendiri sama artinya dengan ubudiyah. Dulu sudah kita sampaikan ayat yang sangat masyhur juga, semua kita sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun itu kan kata abadah. Itu ibadah. Apa makna ya'budun? Yuwahhidun. Liya'budun, liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya adalah untuk mentauhidku. Maka ilah bimakna ma'bud bihaq. Ilah itu artinya adalah yang disembah secara pantas, yang pantas, yang benar untuk disembah. Itu mana ilah. Ketika dikatakan la ilaha illallah, berarti menafikan semua bentuk sesembahan yang orang lain anggap pantas untuk disembah. Tetapi Islam menafikan itu semua. Di antara mereka dulu pada masa Nabi diangkat menjadi Rasul, ada yang menyembah patung, berarti patung tidak pantas. Ada yang menyembah matahari, bulan, berarti matahari, bulan tidak pantas untuk disembah. Karena sudah dinafikan. Yang pantas disembah siapa? Allah. Kenapa Allah yang pantas disembah? Karena dia yang memberikan kita kehidupan itu sendiri. Dia yang menciptakan kita. Dia yang punya rububiyah. Dia yang punya kebesaran dan keagungan. Itu rububiyah yang sudah kita jelaskan. Yang punya kebesaran seperti itulah yang pantas untuk disembah. Patung. Apa keagungan patung? Tidak ada. Cuma patung kok. La yadurru wa la yanfa'. Kenapa kalian sembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat? Tidak bisa dia berikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Maka tidak pantas. Kita meminta minta kebaikan dari dia tidak bisa beri. Kita minta keluarkan kita dari musibah, tidak bisa memberi. Makanya meminta itu adalah ibadah. Dan kita hanya pantas meminta kepada Allah. Sekarang meminta agar diberikan kebahagiaan hidup, tapi diminta kepada orang-orang yang ada dalam kubur. Pantas? Tidak pantas, karena dia tidak bisa memberikannya. Dan yang bisa memberikan itu semua hanyalah Allah. Maka dinafikanlah semua sesembahan yang orang-orang anggap pantas tadi itu,
dan diisbatkan satu yang pantas. La ilaha illallah. Tidak ada yang pantas disembah, yang layak disembah kecuali hanya Allah saja. Maka la ilaha illallah itu tauhid adalah tauhid uluhiyah. Kalau nggak salah di sini juga dulu sudah pernah saya sampaikan. Ada sebuah buku tipis saya punya, Tajrid At-Tauhidil Mufid, ditulis oleh Imam Al-Muqrizi. Imam Al-Muqrizi dalam kitab itu mengatakan begini, andaikan la ilaha, kata ilah itu diganti dengan kata rabba, andaikan diganti, lalu diucapkan la rabba illallah, belum cukup. Karena rabba hanya dalam persoalan dalam rububiyah. Yang pantas disebut sebagai seorang muslim ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka ilah bermakna ma'bud bihaq, muta' bihaq, yang pantas untuk ditaati, yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk kita tunduk, yang pantas untuk kita hinakan diri kita di hadapan dia. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah semuanya makhluk. Dan ketika ada orang yang meminta kepada selain Allah, berarti dia menghinakan dirinya di hadapan sesama makhluk. Maka nanti ada penjelasannya seperti ad-du'a, an-nazar, zabah, doa, nazar, sembelihan, itu semua adalah bagian dari ibadah yang tidak boleh kita berikan itu kecuali hanya untuk Allah. Sembelihan mesti untuk Allah karena Allah menyebut nama Allah untuk tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang menyembelih tapi tujuannya bukan untuk Allah, tujuannya adalah untuk yang lain, supaya terhindar dari gangguan makhluk halus, takut dia nanti panen rayanya tidak sukses, takut dia nanti tidak terhindar dari musibah. Supaya musibah ini terhindar dari kita, maka perlu kita persembahkan ini. Sembelihlah dia untuk tujuan yang tadi, berarti syirik. Kalau memang tujuannya untuk yang tadi, itu bukan lagi tujuannya untuk Allah. Sembelihan mesti untuk Allah. Karena hewan itu milik Allah. Hewan yang memberikan kehidupan adalah Allah. Kalau dia minum, airnya Allah yang menurunkan dari langit. Kalau dia makan rumput, Allah yang menghidupkan rumput. Lalu tumbuhlah badannya dari makanan tadi. Yang menumbuhkan badannya siapa? Allah. Sekarang tiba-tiba dia disembelih untuk selain Allah. Pantas enggak Allah marah? Pantas kan? Maka itu menjadi bagian dari kesyirikan. Jadi ikhwatifillah, yang tauhidul uluhiyah ifradullahi ta'ala bijami'i anwa'il ibadah, mengesahkan Allah Ta'ala dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan. Apapun ibadah kita hanya untuk Allah. Kalau sudah bukan untuk Allah, berarti bukan lagi murni, karena ada sesuatu yang menyimpang di situ. Apa makna tujuan untuk Allah? Apa makna lillah? Melakukan sesuatu karena Allah maksudnya. Untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Sekarang kita bekerja supaya dapat duit. Sudah ikhlas. Ada orang kerja umpamanya bengkel, datang pulang usaha Anda, Pak tolong perbaiki motor saya. Diperbaikilah sampai selesai. Pas mau dibayar, enggak usah, saya ikhlas. Atau diambilnya uang. Ngambil uang itu apakah enggak ikhlas?
Apa makna sekarang lillah? Lillah itu melakukan sesuatu untuk tujuan yang diridhai oleh Allah. Sekarang saya bekerja sebagai ahli, saya mengerjakan ini, saya sebagai seorang ayah harus mencari nafkah untuk anak-anak saya. Melalui kerja ini saya dapat uang karena saya ingin melaksanakan kewajiban saya memberikan nafkah. Ikhlas enggak tuh? Ikhlas. Tidak ada pertentangan. Ikhlas itu dari hati, piti dari tangan. Nah, sekarang dosen bisa tidak ngajar ikhlas? Tidak boleh ambil gaji. Ini ikhlas nomor. Mungkinkah untuk ikhlas? Keikhlasan itu membuat kita bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kalau umpamu yang condo tukang bengkel tadi kan, usaha ondawan. Kalau benar-benar ikhlas kerjanya, kalau bisa dia elon busi itu elon dulu. Jangan sabu ya kalau tidak elok lah bapaknya, ganti baunya ke diraknya banyak busi ke dijual. Kalau orang ikhlas sesuai dengan keadaan yang terjadi, profesional dia. Kalau memang masih bisa diperbaiki, dia akan bilang, ini tidak perlu diganti, Pak. Ini bisa saya perbaiki, ini kerja saya nih. Tidak usah diganti dulu. Itu saja. Anda anak manjur boleh capek laku kadang bisa dia elok-elok. Kalau cek mengganti yang bau ini tak bengkel nomor. Yang bengkel lu membikin nusa. Itu bengkel lu. Kalau sekadar mengganti yang bau, tidak usah ada ganti bau. Banyak orang bisa. Maka keikhlasan itu membuat kita takut kepada Allah saat bekerja. Keikhlasan kita kepada Allah ini kan bagian dari tauhid. Membuat kita takut kepada Allah, takut berbohong, takut menipu orang. Kalau benar-benar dia ikhlas dalam berdagang. Karena Nabi bilang, salah satu dari kasbun atiyab, kasbun itu hasil usaha yang paling baik. Itu kata Rasul adalah bai'un mabrur. Bai'un mabrur. Itu salah satu dari hasil kerja yang paling baik. Jadi yang mabrur tidak sifat untuk haji. Selama kau yang buat tentu apa? Haji mabrur. Dalam hadis tadi Nabi bilang al-bai'ul mabrur. Itu kasbun yang atiyab. Atiyab itu tayyib. Baik, atiyab itu isim tafdil. Yang paling baik adalah jual beli yang mabrur. Yang di dalamnya ada kebaikan. Dan orang-orang yang ikhlas dalam berdagang, apakah ikhlas di sini tidak ambil untung? Tidak mungkin, tidak ada orang berdagang tidak ada untung. Untung itu dengan kerja. Tetapi membuat dia jujur dalam melaksanakan kerja-kerjanya. Apapun yang dia kerjakan, jujur, dia hanya bicara yang benar. Kok lalamu lauk orang tak sabi bau dah. Oh, belilah ikan seni Pak ni baru ni. Hanyalah tunggu. Berarti lupa dia dengan Allah. Maka berbuatlah karena Allah. Berbuatlah karena atau untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak bekerja itu bisa ikhlas. Bisa ikhlas. Ikhlaskan untuk apa? Saya bekerja mencari nafkah karena mencari nafkah adalah kewajiban saya. Kalau saya tak cari nafkah ini, saya berdosa. Maka mulailah pekerjaan kita setiap hari dengan bismillah. Mulai dengan berdoa kepada Allah. Itu kalau lo macam itu, ayah tidak mengicu juga tengah bekerja. Karena kita memulainya dengan menyebut nama Allah. Dan tujuannya adalah untuk sesuatu yang diridhai Allah. Apa yang diridhai Allah di sini?
kita melaksanakan kewajiban mencari nafkah sebagai seorang ayah. Nah, maka ibadah nanti ada di sini beberapa makna ibadah yang sangat luas. Kalau memang uluhiyah itu maksudnya adalah mengesahkan Allah pada semua bentuk ibadah kita. Sekarang ibadah itu apa? Di sini ada 3 definisi. Kita ambil salah satunya. Yang pertama itu apa yang pernah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibadah itu apa? Beliau mengatakan bi'annaha ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'mal al-batina wal zahirah. Yang ibadah itu adalah ismun jami'un. Itu satu nama, satu istilah, jami'. Jami' itu mencakup ke dalamnya. Ibadah itu mencakup ke dalamnya semua yang diridhai oleh Allah dan yang dicintainya. Minal aqwali wal a'mal, baik perkataan maupun perbuatan, al-batina wal zahirah, baik perbuatan yang batin maupun amal-amal batin ataupun amal-amal zahir. Jadi melalui definisi ini ada ta'rif. Ini definisi yang paling detail, yang paling mencakup. Apa saja? Jika Allah ridha, Allah cinta, berarti ibadah. Kita melakukan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Kalau Allah sudah mencintainya, berarti kita melakukan sesuatu yang baik. Karena apa yang kita lakukan Allah cinta. Baik perkataan maupun perbuatan. Itulah ibadah. Maka ibadah itu artinya sangat luas. Nanti dibagi-bagi oleh para ulama. Ada ibadah mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Kalau yang ibadah mahdhah ya semua ketentuannya sudah datang dari Nabi kita. Caranya, bentuknya, jumlahnya. Tidak boleh kita utak-atik itu. Kita zuhur berapa rakaat? 4. Boleh kita tambah biar dipuji sama malaikat? Enggak. Kenapa? Mahdhah. Ada waktunya. Boleh kita katakan, boleh kita kerjakan zuhur sebelum jam 12 atau sebelum jam 11 atau sebelum masuk waktu zuhur? Tidak boleh, karena ada ketentuan. Jadi waktunya, ketentuannya, tempatnya, semua jumlahnya itu diatur oleh Nabi kita. Dan kita tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Apapun yang telah diajar oleh Nabi kita, maka itu pula lah yang kita ikuti. Tapi ada nanti ibadah namanya ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah berarti tidak sama dengan yang tadi. Allah ridha, Allah cinta, tapi Nabi memberikan keluasan, kelapangan, dan mungkin saja akan berbeda-beda dari masa ke masa. Apa contohnya? Banyak sekali. Silaturahim. Orang sekarang silaturahim mudah. Kalau ada kawan kita sakit, kita tidak bisa tengok ke sana, kirimkan SMS atau telepon, tanya, doakan dia. Baik tidak kira-kira itu? Baik sekali. Mungkin itu membuat dia merasa diperhatikan, merasa dia ada di tengah-tengah masyarakat. Kan itu juga lah intinya dari silaturahim. Kalau ada orang sakit kawan kita tapi tidak pernah kita tengok-tengok, mungkin dia merasa berarti tidak ada lagi artinya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin tambah sakit dia. Tapi bisa saja dengan 1 kali SMS perasaannya bisa menjadi gembira dan membuat dia bisa menjadi ringan untuk kemudian dia semakin sehat. Allah suka, Allah ridhai, berarti bagian dari ibadah. Termasuk talabul ilm, menuntut ilmu. Sekarang pada masa sekarang banyak cara untuk menuntut ilmu. Pada masa Nabi mungkin sangat terbatas. Tapi bisa berkembang. Tidak apa-apa, asal memang tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Maka baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, maka semuanya mesti lillah.
Kalau kita kunjungi kawan kita, mesti lillah. Mesti karena Allah. Itu ada hadis memang yang mengatakan seperti itu. Ada dulu pada Bani Israel, seseorang yang pergi ke tempat jauh, sekedar untuk bertemu, mengunjungi saudaranya. Di tengah jalan datang malaikat. Kenapa kamu kunjungi dia? Dia bilang, karena Allah. Saya mencintainya karena Allah. Lalu malaikat nanya, apakah kamu punya keuntungan dunia dengan menziarahinya atau tidak? Dia bilang, dah, saya kunjungi dia bukan untuk kepentingan dunia saja, bukan untuk bisnis, bukan apa, tapi karena dia saudara saya dan saya mencintainya. Apa kata malaikat tadi? Ketahuilah, saya ini sesungguhnya adalah utusan Allah, dan Allah menyampaikan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudara. Hal laka min ni'matin tarubbuha? Apakah kamu punya kenikmatan dunia dengan yang kamu dapatkan dengan mengunjungi? Dia bilang, iya. Tidak. Hanya karena cinta. Karena Allah. Maka malaikat mengatakan, ketahuilah Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudara. Nah, ini kan bagian dari ibadah. Maka semuanya mesti untuk Allah. Hadir di majelis ilmu mesti karena Allah. Apa makna karena Allah di sini? Pertama, supaya saya mendapatkan ilmu. Saya bisa mengangkatkan kebodohan dari diri saya. Saya bisa melaksanakan agama lebih baik. Karena kalau mengerjakan agama tanpa ilmu, tidak bisa. Dan kita hadir di majelis ilmu, boleh dapat bahan berdebat. Islam tidak dikembangkan dengan perdebatan seperti itu. Ulama-ulama dulu malah menolak untuk berdebat. Karena ada orang yang kadang tidak sekuat lisan orang lain dalam menyampaikan. Ada orang menyampaikan kebatilan tapi dengan lisan yang retorika yang, apakah kalau kalah dia dalam debat lalu kebenaran jadi berubah? Kan enggak, ya? Jadi standar kebenaran itu bukan kalah atau menang berdebat. Aku iya orang tapi hanya mau berdebat wanya. Sapu kalah baka ingat itu salah. Enggak. Kebenaran ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i nyawi mah enggak pernah kalah berdebat dah. Kecuali kalau berdebat yang bongak. Kalau orang bongak lawan debatnya kalah dan dia. Tak dapat akal kita sabuk lainnya banget. Oleh karena itu, tujuannya sekali lagi karena Allah. Kalau tujuan kita karena Allah, selama kita duduk di majelis ilmu, itulah orang-orang yang akan mendapatkan doa dari malaikat, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Allah turunkan untuknya sakinah, ketenangan jiwa. Allah bangga-banggakan dia di hadapan makhluknya di atas langit sana. Itu fadilah. Kenapa harus karena Allah? Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Dan ibadah mesti kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Itu salah satu ya dari definisi ibadah. Saya ingin akhiri dengan salah satu definisi yang lain dikatakan oleh para ulama. Nanti insyaallah kita bertanya jawab jika masih diberikan waktu. Ada di antara ulama yang mendefinisikan ibadah itu adalah ma'amara bihi syar'an min ghairi ittiradin urfin wala iqtida'in aqli. Jadi ibadah itu adalah apa-apa yang diperintahkan secara syar'i, berarti oleh Allah dan oleh Rasulnya, min ghairi ittiradin urfi, bukan karena faktor urfi. Ini karena ini sudah terlalu biasa dikerjakan maka jadi sebuah ibadah. Tidak bisa. Jadi bukan karena ittirad urfi, bukan karena didasari oleh kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Enggak. Ibadah itu Allah yang memerintahkan. Bukan karena kebiasaan.
Andai kan ada kebiasaan, lalu tiba-tiba dijadikan ibadah, dan Allah Rasulnya tidak memerintahkan, maka akan tertolak. Wala iqtida'in aqli. Itu juga bukan dilahirkan oleh tuntutan akal, bukan konsekuensi dari logika. Oh, logika kita mengatakan ini kayaknya pantas jadi ibadahnya. Tidak. Berapa banyak orang menjadikan tradisi sebagai ibadah. Maka yang ibadah itu ma'amara bihi syar'an. Ini kata kunci. Apa-apa yang diperintahkan secara syar'an. Syar'i, berarti Allah melalui Rasulnya. Kalau tidak, berarti tidak menjadi ibadah. Oleh karena itu jangan berpatokan nanti kepada kebiasaan. Ini kan orang tradisinya udah begini nih. Inilah yang baik. Dianggap itu sebagai sebuah ibadah. Tengok mana dasarnya, mana perintahnya, mana alasan yang bisa kita pegang. Karena ibadah apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang disepakati oleh masyarakat. Maka ibadah itu tidak pakai voting. Nah, ada ibadah pakai voting. Ini kira-kira amaliyah kita gimana? Yuk voting yuk. Suara terbanyak maka itu yang mau dijadikan patokan. Tidak. Meskipun dia satu orang. Itu kata Rasul. Wa in kunta ala wahdak. Wa in kunta wahdak. Anta ala haqq wa in kunta wahdak. Meskipun kamu satu orang. Tapi itu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka itulah yang al-haq. Jadi jangan dibuat voting untuk menentukan satu ibadah. Voting dulu. Masyarakat mana yang suka? Nanti ketika masyarakat lebih banyak sukanya begini, itu yang kita lakukan. Itu menghina Nabi itu kalau gitu. Karena ibadah Nabi yang sudah mengatur, bukan kita yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau untuk kehidupan dunia kita silahkan. Buatlah penting-penting itu kalau untuk duniawan. Ayah pun cak libur sekolahnya, bukan ada sekolah. Ayah pun cak libur sekolahnya. Sang bilang Jumat, sang bilang Ahad, kan? Penting. Banyak Ahad, buat. Banyak Jumat, buat Jumat. Itu untuk urusan dunia. Mana ancak lo tak peserondaganya. Soalnya buat sebelah ziko, soalnya sebelah ziko. Bantah-bantah. Penting. Untuk urusan dunia. Untuk ibadah ma'amara bihi syar'an. Kalau tidak tahu sandaran, tidak tahu dalil, berarti jangan jangan pahala. Dan Allah akan memberikan pahala, akan menerima ibadah kita kalau seandainya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai utusan resmi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Tapi definisi yang kedua tadi tidak sedetil yang pertama. Tidak sedetil yang pertama. Kalau yang pertama itu dikatakan di sini wa hadza ta'rifu adaqu wa asmal. Ta'rif Ibnu Taimiyah tadi yang mengatakan bahwa ibadah itu semua yang diridhai dari sisi Allah. Perkataankah, perbuatankah, zahirkah, batinkah, asal Allah ridha maka bisa menjadi ibadah. Itu adaqu wa asmal, lebih detail dan lebih mencakup. Kalau yang tadi itu bisa saja nanti untuk apa namanya, untuk ada ibadah-ibadah tertentu. Yang lebih detail adalah pada yang kedua. Saya kira mungkin sampai di sini dulu. Ini mukadimah dari uluhiyah. Soalnya akan kita sambung lagi penjelasan tentang uluhiyah. Karena di sini juga diberikan poin-poin yang pantas untuk kita pahami untuk mendalami hakikat dari tauhid uluhiyah itu sendiri. Maka nanti insyaallah kita coba masuk pada anwa'ul ibadah. Apa-apa aja jenis-jenis dari ibadah.
Saya kira ini kalau seandainya ada, kita tutup atau ada pertanyaan. Seandainya ada pertanyaan. Iya. Iya. Umpamanya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya saya sebenarnya innani ana. Ini taukid innani tambahlah ana lah, dua ulang-ulang. Anallah, sayalah Allah. La ilaha la ilaha illa ana. Tidak ada yang pantas kalau sembah kecuali saya. Fa'budni, beberapa kali ulang. Maka sembahlah saya saja. Saya beberapa kali tadi. Tapi di ayat yang lain, contoh ada umpamanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya apa? Inna nahnu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Di sini Allah tidak menggunakan kata saya, tapi menggunakan kata kami. Ada beberapa. Pertama, kata kami di sini litasyrif wa ta'zim, untuk menunjukkan tasyrif, kemuliaan dan keagungan Allah. Bupati, kadang kalau pidato ya, yang kami hormatinya, ini yang pidato lah. Yang kami hormati. Gubernur kalau pidato ya, yang kami hormati. Kadang tidak saya sebenarnya. Litazim. Ini yang kodang mesti. Yang pertama. Yang kedua, pada ayat namanya inna nahnu nazzalna dzikra. Ketika dikatakan kami, yang menurunkan Quran kepada Nabi siapa? Jibril. Berarti ada proses yang dikerjakan oleh selain Allah. Yang menyuruh untuk ayat itu turun Allah. Yang memberikan ayat itu pada Jibril sampai ke Nabi Muhammad nih Allah. Tapi yang membawa turun Jibril. Berarti ada selain Allah. Kenapa? Tidak Allah yang menyampaikan Nabi Muhammad dekat. Tidak Allah yang menurunkan langsung kan, tapi adalah melalui perantara Jibril. Kalau dipahami seperti itu, maka pantas dibilang kami. Pantas dibilang kami. Dan itu kemuliaan bagi Jibril. Satu bentuk kemuliaan bagi Jibril itu sendiri. Yang memang dia mendapatkan tugas yang mulia dari Allah untuk menyampaikan, membawa wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu bukan berarti kalau begitu berarti Allah tidak kecilnya kami mah. Ya maklum kalau kami Allah tetap ciknya. Ya ulang saya tadi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Saya atau itu la ilaha illa ana, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Maka ilah wahid wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu ilah kamu yang pantas disembah itu adalah ilahun wahid, hanya satu. Maka ketika dikatakan kami, berarti tujuannya lit tasyrif wa ta'zim, untuk kemuliaan dan untuk keagungan, atau memang dalam artian seperti yang tadi. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Anzalna, kami turunkan dari langit air hujan. Kami situ, tidak saya, Allah Ta'ala. Siapa yang
malaikat yang punya tugas menurunkan hujan? Mikail. Kalau Israfil lo maniut. Dalam hadis dikatakan Israfil lo kini lah cendeko trompet di mulutnya dan matanya tidak pernah tertutup menunggu perintah dari Allah. Tapi Mikail untuk menurunkan hujan. Tapi bisakah Mikail menurunkan hujan tanpa izin Allah? Berarti pantan tidak disebut kami di situ. Dan itu kemuliaan bagi Mikail yang mendapatkan tugas dan fungsi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah butuh ke Mikail? Tidak ada. Jadi sesabi Allah butuh, tidak ada cita. Allah butuh ke makhluk, tidak ada. Diciptakannya malaikat mencabut nyawa, bukan karena dia butuh. Karena Allah berikan dia tugas. Dan malaikat menunjukkan ketaatannya. Awak beri tugas Allah Ta'ala itu lewat taat. Jibril beri tugas menurunkan wahyu. Lah selesai tugas. Taat dia. Kita ketika diberikan tugas oleh Allah, jago sebuahnya, jago semua. Itu untuk pelajaran, maka kita mesti ambil pelajarannya. Bukan karena Allah butuh. Tidak ada ceritanya Khalik butuh kepada makhluk. Maka kita dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah berada di atas aras. Atau butuh ti Allah ke aras ni. Kita nemu. Cita bangga-bangga. Tidak ada ceritanya Allah butuh kepada aras. Tidak ada. Karena aras adalah makhluk Allah dan Allah adalah Khalik. Araslah yang butuh kepada Allah. Tapi ketika Allah mengatakan bahwa dia berada di atas aras, tugas kita mengimani, percaya, jangan ditolak, jangan dicai-cai arti lain. Ya Nabi tidak cai-cai arti lain. Kita buktikan ketundukan dan ketaatan kita. Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan majelis kita merupakan majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang membuat kita bisa semakin dekat dengan surganya Allah, majelis yang membuat kita bisa semakin ikhlas di dalam menuntut ilmu. Semua yang benar semata-mata karena bimbingan Allah, dan kalau seandainya ada yang salah itu karena kelemahan, kekurangan ilmu, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.